Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat para Dewan Guru yang ditugaskan melaksanakan dan juga menilai kegiatan ini, baik yang langsung hadir di aula ataupun yang secara virtual di rumah masing-masing. Izinkan dalam kapasitas guru pembimbing PJBL kelas 12 IP1 ini memberikan beberapa hal sebagai mukodimah atau pengantar saja. Yang pertama tentu kita memanjatkan puji syukur ke Zat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan anugerah bagi kita sekalian, sehingga pada hari ini tanggal 21 Maret 2022 kita bisa berkumpul di aula ini untuk melanjutkan kegiatan yang sebenarnya sudah dimulai sejak hari Jumat, yaitu presentasi hasil pekerjaan siswa yang dikemas dalam bentuk PJBL. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakilinya, tentu ada beberapa kendala yang kami hadapi dalam segi proses pembuatan PJBL ini. Yang pertama, dari segi waktu hanya 6 hari efektifnya, terlalu singkat sebenarnya untuk membuat karya ilmiah. Kemudian ada juga kegiatan lain yang bareng bersatu dengan PJBL, yaitu semacam pemantapan dan sebagainya. Tetapi dengan harapan ada optimisme, akhirnya bisa dilakukan juga. Yang ingin saya sampaikan juga, PJBL ini termasuk hal yang baru bagi SMA kita, sehingga kalau ada langkah-langkah yang tidak tepat, barangkali mohon maaf, apalagi yang harus kolaboratif dengan 7 mata pelajaran yang mewakili untuk ujian. Hal ini hal yang baru, tetap tentu banyak kekurangannya, tetapi kami berpegang pada filsafat orang Sunda, kudu sabisa-bisa. Level 1 kada sunat keneh, kedahna ke level naik ke level 2 sing bisa, eta mah sudah sunat muakkad, sudah harus setengah wajib. Yang terakhir mah kudu bisa, eta mah dipaksakan gitu ya. Sehingga berhasil juga tampil di depan Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Tujuannya tentu sudah kita maklum, secara jangka panjang kita mau memberikan pelatihan cara-cara bertindak, bersikap sebagai peneliti sebenarnya. Yang saya maksudkan adalah nanti setelah lulus SMA, linknya kalau kuliah tentu ke perguruan tinggi, ada keharusan membuat karya tulis atau skripsi yang harus dilatih sejak sekarang gitu. Dan ada persamaannya dengan PJBL yang kita garap, ada langkah-langkah sampai nanti kalau di perguruan tinggi mempertanggungjawabkan skripsi atau tesisnya, di sini adalah hasil PJBL-nya. Jadi jangka panjangnya adalah untuk itu. Yang tujuan jangka pendeknya ya sebagai salah satu syarat kelulusan ujian di SM 15 sekarang Bandung. Semoga keinginan kita dapat mencapai maksud dan tujuannya. Itu sebagai pembuka kata saja. Pada akhirnya kami sampaikan untuk langsung saja memanfaatkan waktu kepada kelompok 1 yang dipimpin oleh Ketua Hafiz Nurul Kolbi yang akan menyampaikan presentasi tentang hasil PJBL-nya berupa analisis terhadap kebijakan Orde Baru yang masih digalakan di era reformasi. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kami dari kelompok 1 kelas Kami dari kelompok 1 kelas 12 IPS 1. Saya Hafizah Nurul Qalbi sebagai ketua kelompok 1 dan ada rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasan Abdul Rauf. Saya selaku anggota kelompok dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Saifullah selaku anggota dari kelompok IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abis Ahmad Kasani selaku anggota dari kelas 12 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Nugraha selaku anggota dari kelompok 1 12 IPS 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulianti, saya anggota dari kelas 12 IPS 1. Sebelum kami memulai presentasi, kami menegaskan karena proyek kami membawa unsur politik, kami yang pasti memiliki banyak persepsi. Kami berusaha untuk netral. Proyek ini tidak bermaksud untuk meninggikan atau merendahkan seseorang atau organisasi. Dimohon untuk audiens fokus memperhatikan apa yang kami bahas sehingga presentasi kami bermanfaat untuk menambah wawasan. Boleh dilanjut. Produk yang kami hasilkan dari proyek ini merupakan infografis. Untuk Bapak Ibu yang di depan bisa dilihat langsung, dan juga untuk yang di rumah dapat melihat infografisnya di Instagram kelas kami dengan username @12socialone. Boleh dilanjut. Latar belakang kami mengambil tema ini atau apa yang mendasari kami untuk menganalisis kebijakan Orde Baru yang masih digalakan. Yang pertama, banyak generasi muda yang melupakan sejarah. Dengan adanya perkembangan iptek, perkembangan zaman, sejarah sekarang dianggap sebagai hal yang membosankan atau yang tidak menarik. Padahal mempelajari sejarah penting bagi kita, khususnya generasi muda, karena sejarah bisa menjadi pedoman atau pembelajaran dalam konteks ini untuk berbangsa dan bernegara. 10 tahun ke depan kita akan mengalami bonus demografi. Dengan mempelajari sejarah, generasi muda dapat belajar agar bisa mencegah kesalahan masa lalu tidak terulang kembali dan kejayaan masa lalu dapat dihadirkan kembali di masa depan. Pemerintah Orde Baru yang dianggap gagal. Kalau misalnya kita lihat dari internet, dari buku, biasanya Orde Baru identik sama kerusuhan 98, krisis moneter, korupsi, pemerintah yang otoriter. Kami mau menampilkan sudut pandang baru yang menegaskan bahwa Orde Baru tuh nggak sepenuhnya gagal karena masih ada kebijakan-kebijakan yang bisa diambil. Pentingnya kebijakan. Kebijakan sendiri berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan atau solusi sebagai solusi terhadap persoalan yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Boleh dilanjut. Pertanyaan-pertanyaan yang mendasari kami membuat proyek ini adalah: yang pertama, kebijakan Orde Baru apa saja yang masih digalakan hingga era reformasi atau hingga sekarang? Yang kedua, fungsi kebijakan Orde Baru yang pada saat itu dan fungsi kebijakan yang sama di masa sekarang. Yang ketiga, efektifkah kebijakan Orde Baru tersebut di masa kini?
Tujuan kami meneliti atau menganalisis masalah ini yaitu yang pertama, menambah wawasan pembaca tentang kebijakan di Orde Baru. Yang kedua, menganalisis fungsi dan manfaat kebijakan-kebijakan di Orde Baru. Yang ketiga, menganalisis kebijakan-kebijakan Orde Baru yang masih digalakkan hingga era reformasi. Dan yang terakhir, menganalisis efektivitas kebijakan-kebijakan Orde Baru di era reformasi. Selanjutnya, sebelum ke pembahasan, kami menggunakan metode penelitian perpustakaan, yaitu mengumpulkan data, kemudian data dianalisis, dan wawancara narasumber. Narasumber yang kami pilih yaitu guru mata pelajaran PPKN, Bapak Dr. Andus Cucu Suhendar, guru mata pelajaran biologi yaitu Bapak Didi Noradi, dan guru mata pelajaran penjaskes Ibu Indah Lestari. Dilanjut. Kami akan memulai pembahasannya. Dimohon jika memungkinkan hadirin dan audiens sembari mendengarkan pemaparan dari kami juga melihat infografis yang kami sudah buat. Pertama, kebijakan di bidang sosial kependudukan. Kami mengambil 2 contoh, yaitu keluarga berencana dan puskesmas posyandu. Selanjutnya, keluarga berencana. Dari yang kami dapat undang-undang pada Orde Baru di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera berbunyi upaya peningkatan kepedulian melalui pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Tujuannya untuk menekan jumlah penduduk serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Selain itu juga untuk mencegah pernikahan dini. Keluarga berencana digalakkan menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Untuk laki-laki bisa disebut dengan vasektomi, sedangkan perempuan disebut tubektomi. Bentuk alat kontrasepsi sendiri yaitu bentuk suntik KB atau pil KB. Kebijakan ini masih tergolong efektif hingga kini. Dari wawancara kami dengan Pak Didi, guru biologi kami, kebijakan ini masih efektif karena salah satunya belum ada penelitian atau penemuan baru yang bisa menggantikan program KB ini. Selanjutnya, berikut hasil dari kebijakan keluarga berencana berupa turunnya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Selanjutnya, Puskesmas, yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas berbunyi untuk mewujudkan pusat kesehatan masyarakat yang efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan dengan memperhatikan keselamatan pasien dan masyarakat, dibutuhkan pengaturan, organisasi, dan tata kerja pusat kesehatan masyarakat. Tujuannya untuk memberikan pelayanan kesehatan dan sebagai program pemerataan kesehatan. Puskesmas masih menjadi kebijakan yang efektif. Menurut wawancara kami dengan Ibu Indah Lestari, guru penjaskes, alasan mengapa puskesmas terbilang masih efektif karena puskesmas menjadi unit kesehatan terdekat dengan masyarakat. Pernyataan itu didukung oleh isi Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 yang berbunyi, puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan primitif di wilayah kerjanya. Sekian penjelasan dari saya. Lanjut. Posyandu atau pusat pelayanan terpadu. Posyandu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Dalam Permenkes ini posyandu disebut sebagai UKBM atau upaya kesehatan bersumber
dengan sektor kesehatan, lintas sektor, dan pemangku kepentingan terkait lainnya. 2. Posyandu bertujuan untuk membangun kesehatan masyarakat oleh kader-kader kesehatan yang dilatih. 3. Posyandu dikembangkan melalui 5 program yaitu Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), Gizi, Penanggulangan Diare, dan Imunisasi. Lanjut. Kebijakan di bidang pendidikan. Pendidikan di Orde Baru memiliki tujuan membentuk manusia Pancasialis dapat dilihat dari adanya pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila. Sedangkan di era reformasi, tujuan pendidikan yaitu untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, serta industri dengan tantangan global. Selanjutnya, salah satu kebijakan Orde Baru yang masih diterapkan hingga kini yaitu kebijakan wajib belajar. Selanjutnya, program mana? Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Demi lancarnya program wajib belajar tadi, pemerintah mengajak masyarakat berperan serta. Jadi setelah program wajib belajar dan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh, program ini dibuat karena biaya sekolah yang tidak sedikit sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam meningkatkan pendidikan Indonesia. Didirikan pada tanggal 29 Mei 1996 Semarang, dicanangkan oleh Presiden RI sebagai suatu gerakan sosial untuk mendukung program wajib belajar pendidikan dasar 6 tahun. Gerakan nasional ini diikuti secara simultan oleh 27 provinsi lainnya ketika itu. Bertujuan untuk menjaga agar anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar sebagai landasan meraih masa depan yang lebih baik. Sekarang, Genota menjadi sebuah organisasi sosial nirlaba, independen dan transparan yang membantu menyalurkan dana-dana pendidikan dari orang tua asuh. Kebijakan Orde Baru yang masih digalakkan hingga kini terakhir ada di dalam sektor ekonomi, yaitu kami mengambil contoh Koperasi Unit Desa. Lanjut. Koperasi Unit Desa atau KUD. 1. Berbentuk badan hukum yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973 tentang unit desa yang berbunyi bahwa dalam rangka pelaksanaan program peningkatan produksi pertanian, khususnya produksi pangan melalui usaha intensifikasi, perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan peranan dan tanggung jawab para petani produsen dengan tujuan agar para petani produsen tidak hanya merasa mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta meningkatkan produksi itu sendiri, tetapi juga secara nyata dapat memetik dan menikmati hasilnya guna peningkatan taraf hidupnya. 2. Kegiatan Koperasi Unit Desa yaitu melakukan kegiatan pengadaan pangan untuk persediaan nasional yang diperluas dengan tugas menyalurkan sarana produksi pertanian. Ini merupakan kegiatan saat Orde Baru, sedangkan saat ini KUD dimodifikasi menjadi inovasi rantai nilai sektor agro. Program ini diresmikan oleh mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dengan tujuan memberikan dukungan infrastruktur perkebunan, permodalan, penyediaan bibit dan pupuk berkualitas, pendamping praktik budidaya, serta edukasi literasi keuangan. 3. Selain itu, KUD juga berfungsi sebagai lembaga pembangunan perekonomian desa. Berdasarkan sensus penduduk tahun 1980, sekitar 78% penduduk Indonesia bermukim di pedesaan. Dengan demikian, pedesaan potensi yang besar baik dari segi penawaran faktor produksi terutama tenaga kerja maupun permintaan akan hasil di luar sektor pertanian. Sebagian terbesar dari masyarakat pedesaan ini hidup dari kegiatan pertanian. Keluarga Berencana masih efektif sebagai salah satu program untuk mengatur jumlah populasi masyarakat Indonesia. Selain itu juga karena
belum ada alternatif lain atau penemuan baru yang bisa menggantikan program KB. Kedua, Puskesmas dan Posyandu masih efektif sebagai fasilitas kesehatan terdekat dengan masyarakat. Puskesmas dan Posyandu dibangun untuk mengatasi permasalahan pemerataan kesehatan masyarakat. Bidang kesehatan selalu memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, sehingga diharapkan Puskesmas dan Posyandu dapat selalu berdiri walaupun sudah banyak fasilitas kesehatan lain. Ketiga, koperasi unit desa dan program wajib belajar juga masih efektif sebagai bentuk pembangunan dalam sektor ekonomi dan pendidikan. Karena masih banyak desa yang tersebar di seluruh Indonesia, koperasi unit desa atau KUD dapat membantu desa agar lebih maju dan bisa bersaing dengan kota-kota, sehingga tidak ada kesenjangan sosial antara desa dan kota. Program wajib belajar juga sangat membantu meningkatkan angka pendidikan masyarakat Indonesia. Apalagi pada tahun 2030 sampai 2040, Indonesia akan mengalami bonus demografi. Tentu saja pendidikan berperan sangat penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Lanjut. Kesimpulan, berdasarkan analisis yang telah kami lakukan dan penulis yang telah dipaparkan di awal, menarik benang merah masing kebijakan, menuai pro dan kontra. Begitu pemerintahan Orde Baru juga banyak menuai kebersihan. Dengan program dari 40% sampai 60%, program keluarga berencana masih membuka area korupsi ini. Kebijakan tentu saja selalu bermanfaat karena kebijakan merupakan solusi dan penyelesaian terhadap proses yang tengah dihadapi oleh masyarakat. Terima kasih. Sekian dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Demikianlah paparan dari kelompok 1 yang melaporkan atau mempresentasikan analisis terhadap kebijakan Orde Baru yang masih digalakan di era reformasi. Kalau kita bisa menyimpulkannya secara umum, barangkali tidak semua dibuang, tetapi ada yang baiknya dari Orde Baru pun diambil dan efektif sampai sekarang. Rincinya telah, bahkan ada satu lagi yang belum muncul pada saat diskusi di kelas, yaitu contohnya Klompencapir, itu singkatan dari kelompok pembaca, pemirsa dan pirsawan televisi. Jadi Pak Harto punya logika, kalau sudah kawin itu anak warga negara malas belajar gitu. Dulunya latar belakang begitu, maka dibuat kelompok-kelompok belajar yang berupa Klompencapir yang sekarang mungkin harus digalakkan kembali menurut saya, karena ada saung-saung tempat belajar zaman Harmoko itu ya. Itu barangkali yang melengkapi apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok 1. Sesuai dengan aturan, ini adalah ajang evaluasi. Sesi tanya jawab, mangga dipersilakan atau diaturkan kepada para pengampu presentasi ini, yaitu tim Dewan Juri atau evaluator. Mangga kasangakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelompok 1 12 IPS 1, kalian tadi menampilkan slide atau PPT, tapi semuanya hampir fokus melihat catatan atau ketikan gitu. Jadi harusnya diselang-seling begitu dalam presentasinya. Kemudian yang kedua tadi ada kata-kata kalimat Orde Baru itu dianggap gagal. Saya tidak akan mempersalahkan itu kata siapa atau itu. Tapi kalau menurut saya orde atau era itu berjalan pada masanya. Jadi sebenarnya tidak bisa dikatakan gagal. Orde Baru, Orde Lama,
Orde Baru, era reformasi. Kalau sekarang apa namanya? Era Indonesia maju. Kalau menurut saya, jika ukurannya adalah harga minyak goreng, maka Orde Baru itu lebih berhasil daripada era sekarang gitu. Kalau ya kalau ukurannya harga minyak goreng dulu tidak ada di zaman Orde Baru atau demo-demo yang mengenai minyak. Sekarang zaman sudah maju, di Indonesia itu perkebunan kelapa sawit melimpah, pabrik-pabrik di mana-mana, tapi saya kira satu kekurangan belum bisa mengatasi hanya tentang minyak goreng saja begitu. Jadi sekali lagi kalau untuk orde era itu masa itu berjalan pada saatnya, jadi antara Orde Baru ke reformasi tidak bisa menyalahkan, reformasi ke Orde Lama juga atau orde atau era sekarang juga tidak bisa saling menyalahkan, karena itu pada zamannya tentu pengaruh dan juga keadaan politiknya juga berbeda. Hanya itu saja, yang ringan-ringan saja. Silakan Pak Hana. Teraskan deh. Terima kasih dah. Aya kolaborasi sareng bahasa Sunda, presentasinya gitu dibebaskan we, bade kanggo bahasa Sunda mangga gitu. Ngan Bapak izin heula ka hiji HP ke kantun di ruang guru, kadua hoyong ka jamban gitu. Ya, punten nya ke sekedap lupa deui ka dieu. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Sebenarnya yang pemerintahan Orde Baru yang dianggap gagal, waktu saya nulis juga agak ambigu. Soalnya sebenarnya kan setiap orde punya kelebihan kekurangan masing-masing. Kita nulis dianggap gagal karena dari yang kita baca, dari buku sejarah juga ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Cuma yang kita lihat lebih banyak dampak negatif. Terus dari turunnya pemerintahan juga kan nggak secara terhormat. Jadi banyak dari persepsi masyarakat yang Orde Baru identiknya sama kerusuhan, sama krisis moneter. Jadi kami ada sebagian besar masyarakat masih mengibaratkan Orde Baru sebagai orde yang gagal. Gitu Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, terima kasih. Kelompok 1 rata-rata lahir tahun berapa kalian? 2004 Pak. 2004. Orde Baru tahun berapa? 9 sampai 98. 98. Oke, Bapak pengen tahu aja. Kalian kenapa ngambil judul ini? Terus manfaatnya apa untuk kalian? Ayo giliran yang lain bicara. Sok nggak apa-apa. Nggak usah lihat kertas, nggak apa-apa, kita belajarnya di sini kok. Oh, sok, Rauf bisa kok, bisa. Berdiri Rauf. Boleh diulang nggak Pak? Katanya boleh diulang pertanyaannya. Ya, kan kalian kenapa ngambil judul ini? Terus manfaatnya apa untuk kalian? Kalau tentang yang kayak gini, ya, untuk menambah wawasan aja Pak. Menambah? Iya, wawasan. Sama kan masih banyak gitu kayak orang-orang lupa sama sejarah gitu. Lupa sama sejarah. Ya, jadi pengen
ngasih tahu ke orang-orang tentang Orde Baru. Oke. Walaupun di laporan ini kelompok ini menyatakan Orde Baru gagal gitu ya. Iya sih. Oke. Berarti manfaat untuk yang pemuda zaman sekarang? Apa ya Pak? Jadi pelajaran Pak. Jadi untuk dijadiin pelajaran ke orang. nggak apa-apa, bebas saja bicara kecil ke Rauf, nggak apa-apa, nggak ada yang salah kok. Udah segitu aja. Gitu aja Pak. Udah segitu aja. Gitu aja. Oke. Satu lagi Bapak pengen tahu, kelompok ini di belakang ada 5 daftar pustaka. Ya, di laporan. Adakah satu buku yang dibaca oleh kelompok satu ini? Di sini ada pentingnya kebijakan publik, kebijakan politik masa pemerintahan, dan sebagainya. Ada yang membaca nggak satu buku di sini? Ayo yang lain. Semuanya bicara nggak apa-apa. Sok, tidak ada yang salah. Nggak apa-apa. Gak ada? Mau sama Hafiza aja? Sok Hafiza. Sebenarnya kita ngambilnya dari internet yang banyaknya, tapi ada juga dari buku, tapi udah hafal di kepala gitu Pak. Jadi kita ngetiknya ada sumber yang kita baca dari buku, tapi udah kita hafal, jadi nggak kita tulis gitu. Ya gitu. Gak apa-apa. Sandaran aja kan ya. Jadi yang dibaca oleh kelompok ini dari sumbernya dari internet ya. Kalau untuk melihat sumber langsung tidak ada kesempatan ya. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih. Jadi di sini kalian nggak apa-apa. Semuanya berkesempatan untuk menyampaikan informasi apa yang sudah kelompok 1 lakukan. Apa yang sudah kalian lakukan, sampaikan sepengetahuan kalian. Tidak ada yang salah. Oke, dari Bapak itu aja. Bagus kalian, mudah-mudahan lebih mantap lagi. Siap. Terima kasih kelompok 1, tepuk tangan dulu semuanya buat kelompok 1 ya. Ya. Jadi dengan durasi yang sebentar tetapi berani tampil lah, itu kan kita sedang melatih ya Pak Cucu ya sebagai pendamping ya. Ibu hanya menyampaikan langkah-langkah PJBL itu kolaborasi antara Pak Cucu sebagai pendamping dengan kalian kelompok 1 itu ada kolaborasi gitu ya. Diawali dengan langkah pertama PJBL itu Pak Cucu bertanya kira proyek apa ya, gitu nggak? Betul kan? Nah proyeknya harus yang menantang, katanya seperti begitu. Dan kalian menyimpulkan bahwa judul ini yang paling menantang di antara judul-judul yang lain hasil kelompok 1, begitu ya Pak Cucu ya. Nah langkah kedua merencanakan proyek, betul ya? Proyeknya nanti bagaimana? Tanya, Hafiza bertugas sebagai apa? Hafiza bertugas sebagai apa? Terus Abisa bertugas sebagai apa? Terus Agung, Hasan, Nur Wahid, dan Yulianti masing-masing jawab sedikit aja ya. Jadi tugasnya sebagai apa ketika merencanakan proyek tersebut. Artinya harus bekerja secara kerjasama, nggak bisa Hafiza saja yang mengerjakan. Itu ya langkah kedua PJBL. Langkah ketiga menyusun jadwal pasti ada di laporan. Langkah keempat pendamping mengawasi proyek yang dilakukan oleh kelompok 1. Dan terakhir melakukan penilaian produk, yaitu penilaian produk hari ini ya berupa karya ilmiah, begitu ya Pak Cucu ya. Izin Ibu mengingatkan saja di hasil karya kalian ini tolong di
nanti aja dulu. Tugas saya di sini menjadi sekretaris. Saya menuliskan proyek-proyek seperti penulisan dalam tugas Orde Baru. Terima kasih. Nama saya Agung Nugraha. Dari anggota kelompok, saya cuma anggota kelompok. Tugasnya saya mencari materi sedikit dari Google, mungkin dari ini, sama membantu kayak ngeprint atau yang apa ya, portofolio tadi. Ya, materi. Saya Abisa sebagai bendahara dan mengedit, membuat PowerPoint yang ada di tadi. Ya. Ya. Assalamualaikum. Saya Noai Saifullah. Tugas saya mencari informasi. Cek. Nama saya Noai Saifullah. Tugas saya mencari informasi. Ya, sama-sama Agung. Ya. Udah. Nama saya Sun Abdul Rauf. Tugas saya nata ini pembukaan sama penutupan, nata bahasa pembukaan sama penutupan sama yang bias. Untuk apa penting iya. Nama saya Fiza. Yang pertama aku bikin infografisnya, yang infografis yang itu. Terus laporan juga Iya, nggak apa-apa, Hafiza. Iya, udah next aja, nggak apa-apa. Nuhun, dari awal Hafiza udah bagus. Udah, nggak apa-apa. Udah bagus. Semuanya artinya. Punten kita waktu ya. 15 menit kan Ya. saya jawab. Jadi ku abdi langsung dikat wae. Salerosna kelompok ieu teh berpegang pada idealisme untuk mengkolaborasikan 7 mata pelajaran, sehingga pada waktu itu bimbingan muncul 3 PJBL. Yang pertama yang tadi dipresentasikan, satu. Yang kedua dengan pembuatan roti supaya kawin dengan pelajaran yang lain. Yang ketiga dengan permainan tradisional Sunda. Satu saat dikonsultasi Jepang mau kebujang patuju pemilu PJBL mah hiji wae. Abdi fokus kan hiji anu tadi dipresentasikan. Begitu Pak. Nah, sehingga akhirnya dapat juga ditampilkan apa adanya. Tetapi tadi sabisa-bisa, sing bisa, kudu bisa. Demikian barangkali silakan Ketua. Barangkali dari Bapak terakhir, tadi belum ada masukan. Ini ajang evaluasi dan masukan-masukan yang lain. Ya, baik, terima kasih. Ya, tes cek ya.
Baik, terima kasih anak-anakku sekalian. Pada intinya kalian sudah tampil kemudian mempresentasikan hasil karya kalian, itu sudah satu keberanian. Dan kunci daripada kesuksesan itu kan keberanian. Dan kalian ini jadikan pembelajaran ya. Dari kegiatan pelaksanaan awal, dari mulai perencanaan, kemudian penentuan topik, kemudian kalian melakukan wawancara, searching di internet dari data-data. Sesungguhnya itu adalah pengalaman pembelajaran, dan ini hasilnya dituliskan dalam bentuk karya ide gagasan dalam karya tulis seperti ini. Inilah yang menurut Bapak apa yang kalian lakukan sudah menjadi kegiatan yang terbaik untuk kalian. Dan masalahnya di sini ada hal-hal yang perlu ditingkatkan. Pertama, untuk searching di Google, anak-anak untuk karya-karya akademik itu ada khusus di Google. Tahu enggak? Ada di Google karya ingin kita data-datanya yang spesifik, punya derajat keilmiahan, itu ada khusus Google yang kalau Anda cari di situ semuanya sudah difilter dari tidak informasi-informasi yang hoax yang lainnya nggak masuk gitu. Itu tahu enggak Google apa? Kamu carinya di Google apa? Yang cari searching di internet atau yang lain? Di Google. Di Google secara umum ya? Iya. Nah, oke. Di Google Scholarship, Pak. Ya? Google Scholarship. Nah, Google Scholarship ya, itu. Jadi kalau untuk nyari data-data hasil riset, data-data hasil karya tulis itu di Google Scholar atau Google Cendekia khusus, jangan cari di Google yang umum. Jadi informasinya di sini, kalau di Google Scholar itu informasi di sini kalian tidak akan mencantumkan kayak di sini Time Indonesia, kemudian ada kompas.com, kemudian ada merdeka.com. Nah, kemudian ada blog, kemudian ada kata data. Ini datanya belum dari scholarship. Ini datanya baru dari Google yang umum. Dan ini beritanya berita-berita hanya berita-berita biasa saja. Jadi belum punya derajat keilmiahan. Jadi belum datanya itu belum benar gitu ya. Karena bukan hasil dari penelitian. Nah, nanti kalian kalau mau ngutipnya itu tinggal ada di situ kan, kalau di Google Scholar kan tinggal klik kutip langsung copy paste di daftar pustakanya. Jadi kita nggak usah ngetik manual. Nah, jadi sekarang semuanya sudah serba sistem ya. Itu saja pengalaman untuk Anda. Jadi di Google Scholarship atau Google Cendekia ya nyarinya. Jadi kalian melihat tentang apa dampak KB bagi masyarakat, itu pasti dapat ada. Apa manfaat KB untuk negara, itu pasti ada itu. Dan kemudian materi ini sangat menarik sekali menurut Bapak, sangat bagus materi ini. Karena selama ini kita kalau ganti rejim, ganti pemerintah, yang lama itu ditinggal ya. Seolah-olah zaman Pak Karno ganti zaman Pak Harto, zaman Pak Karno tuh dijelek-jelekin semua. Padahal ide-idenya itu dilanjutkan oleh Pak Harto. Nah, sekitar Pak Harto selesai, masuk reformasi, dijelek-jelekan zaman Pak Harto. Padahal programnya dilanjutkan. Nah, ini pelajaran buat kita semua, bukan